Apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif dari Forum News Network, dan seperti biasa saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Ini kita main-main ke Medan dulu nih Bung Rocky. Oke, aku juga ingin sekali nongkrong di Medan. Medan itu penuh kontroversi, mulai dari pemilihan wali kota sampai soal universitas. Iya. Nah, khusus untuk universitas ini lagi seru nih memang. Satu, ada kasus soal rektor terpilih USU yang disebut self plagiarism, bahkan sudah ada SK-nya dari rektor sebelumnya akan tetap dilantik. Yang kedua, ada satu profesor ini yang ikut-ikutan bersikap rasis terhadap PG ini, teman kita PG ini. Jadi saya pengen tanya dulu soal self plagiarism itu seperti apa sih, Bung Rocky? Self plagiarism itu yang membuat ilmu tidak bertumbuh. Karena seseorang mengutip karyanya sendiri untuk karya dia tuh, lalu mempromosikan hal yang udah berkali-kali dia promosikan. Jadi ini orang-orang yang nggak punya gagasan baru, tapi ingin selalu dapat misalnya tambah, dia perbanyak karyanya, padahal itu aja. Jadi bisa ada orang bikin nulis 20 buku, tapi isinya sama. Kan? Itu yang namanya self plagiarism sebetulnya. Artinya otaknya tidak berkembang, kemampuan dia untuk mendialektisir dalil-dalil baru akademis tidak tumbuh, tapi dia dituntut untuk pencitraan terus. Jadi self plagiarism itu ada pencitraan. Itu yang memperburuk universitas. Tidak ada inovasi, tidak ada duel argumen baru. Ya. Ya, nah apakah betul itu memang tidak terlarang secara akademis, karena kata Sekjen Kementerian Kemendikbud bahwa nggak ada di seluruh dunia larangan itu, jadi rektor yang terpilih ini akan tetap dilantik. Ya secara hukum memang nggak bisa dinyatakan hukum. Tetapi dari awal misalnya mahasiswa tingkat 1 pun udah diberitahu tidak boleh self plagiarism, apalagi profesor, apalagi doktor. Karena itu intinya etika universitas menginginkan ada akumulasi pengetahuan. Akumulasi itu datang dari dialektika. Dialektika itu artinya ada dalil yang dipertengkarkan. Jadi kalau dalil dia ulang-ulang, itu bisa dia bikin 20 buku tadi saya katakan, tapi nggak ada yang baca. Orang anggap ini buku 1 sampai buku 20 sama aja. Jadi terlarang secara akademis melakukan self plagiarism. Nah, Dikbud atau apa itu urusan administrasi, dia nggak ada urusan dengan etik universitas. Jadi yang berhak untuk menentukan itu self plagiarism adalah komunitas akademis di situ, di bawah pimpinan rektor. Jadi sebetulnya ini adalah hak dari universitas untuk menentukan seseorang plagiat atau tidak, termasuk memplagiat dirinya sendiri. Itu soalnya tuh. Ini jadi jangan negara itu mencampur antara aturan mengangkat rektor dan kondisi etis di sebuah universitas. Nah, semua orang yang berpikir akal sehat menganggap bahwa self plagiarism itu adalah keburukan tertinggi. Kalau memplagiasi karya orang lain mungkin masih dianggap itu karena ada yang bermutu di dalam karya orang lain. Tapi dia memplagiasi dirinya sendiri, kan itu bego kan namanya. Itulah kedunguan tertinggi itu, memplagiasi dirinya sendiri tuh. Jadi artinya otaknya berhenti berpikir tuh. Itu soalnya. Begitu teorinya, Hersu. Iya. Jadi artinya walaupun secara administrasi dia tidak menjadi persoalan, tapi sebenarnya dalam dunia akademis ini sangat tercela. Jadi kalau seseorang seperti itu terpilih menjadi rektor, itu akan menjadi cacat bagi universitas yang bersangkutan dong ya. Betul, itu yang disebut incest sebetulnya tuh. Iya, itu incest di dalam ilmu pengetahuan, yaitu self plagiarism. Jadi sebetulnya itu yang mesti dilarang pertama tuh. Jadi kalau terbukti seorang self plagiarism, itu artinya dia juga akan dorong mahasiswanya untuk lakukan hal yang sama tuh. Maka terjadilah apa yang disebut involusi pengetahuan. Involusi artinya tumbuh ke bawah. Jadi makin lama makin hancur. Bukan tumbuh ke atas, tumbuh ke bawah tuh. Itu namanya involutif itu. Ya. Jadi memang, jadi saya teringat ini julukan-julukan lama itu berkaitan dengan Profesor Ocil ya, Profesor otaknya kecil gitu, karena di USU ini juga, nah ini kejadian di USU lagi nih, ada seorang profesor yang sekarang sedang rame karena dia kan sebelumnya ada Ambrosius siapa pokoknya Nababan itu seorang pendukung pemerintah yang membuli PG
ini ada seorang profesor juga di USU yang ikut-ikutan membuli gitu. Dan belakangan ketahuan ini rupanya agak unik juga profesor ini. Dia sudah pernah mengirim CV khusus kepada Jokowi karena dia menunjukkan bahwa dia sebagai pendukung loyal Jokowi, jadi dia pantas untuk menjadi menteri menggantikan Juliari atau menggantikan si Edi Prabowo. Gitu. Ini udah saatnya semua profesor tuh dievaluasi ulang tuh, sama seperti Gaddafi dulu di Libya, menurunkan semua pangkat, paling tinggi adalah kolonel itu. Jadi ini profesor-profesor juga mesti dievaluasi. Nanti siapa yang bagus ditapis ulang. Jadi kalau profesor mengirimkan CV buat mengikuti seminar internasional tentang genetik mutakhir misalnya, atau tentang apa yang disebut brain computer interface untuk studi kognitif hubungan dengan struktur otak dan struktur komputer. Nah, itu baru bermutu. Jadi dia mengajukan proposal untuk ikut dalam seminar akademis internasional. Ini mengajukan proposal CV untuk jadi menteri. Ini benar-benar saya kira monyet juga akan ikut ketawa tuh kalau saya bikin parodinya tuh, karena bagi kalangan akademisi itu lebih baik kita berupaya untuk menghasilkan hal yang baru dalam ilmu pengetahuan daripada berupaya untuk menduduki jabatan akademis. Jadi kita bisa balikkan sebetulnya, profesor menghina-hina pigai dengan memberi semacam asosiasi dengan kemonyetan atau segala macam itu yang saya lihat. Ya monyet juga akan berbalik ketawa kalau kita mau balikin parodinya. Ya mulai ini ngapain ya profesor datang ke istana, atau mending datang ke gue tuh, ke hutan, kita bercakap-cakap sebagai sesama makhluk gitu kan itu lebih berguna sebetulnya, dan itu dimungkinkan sebetulnya bercakap-cakap dengan habitat karena kita ingin mencintai sesama makhluk itu, bukan untuk melecehkan makhluk yang lain dengan parameter makhluk tertentu, kan itu buruk. Oke, saya jadi iseng juga karena menurut saya menarik ini, ada seorang profesor kemudian mengirim CV ke Presiden Jokowi dan itu dimuat di medsos gitu. Dan yang paling menarik adalah dia kemudian melampirkan juga bahwa cuitan-cuitan dia di medsos yang mendukung Jokowi dan menyerang para lawan politiknya Presiden Jokowi. Jadi dia minta dia tidak disamakan seperti buzzer lainnya gitu. Mungkin karena gelar profesor dia tadi. Ini istilah profesor. Ini saya cerita sedikit secara akademisnya. Dulu juga di Amerika itu profesor itu dieluk-elukkan karena dianggap begitu masuk dalam komunitas profesor dia bisa menindas bawahannya itu. Tapi kemudian orang sadar bahwa ilmu pengetahuan itu tidak didominasi oleh profesor, bahkan didominasi oleh anak. Pernah satu kejadian ya, anak tingkat 3 fakultas di Amerika kalau nggak salah, dia bisa bikin dalil yang menghidupkan kembali paradoks matematik yang berhenti selama 100 abad, selama 10 abad. Lalu dia dinyatakan sebagai guru besar itu. Itu ada kasus-kasus semacam itu tuh. Jadi akhirnya yang dulu disebut the kingdom of the professor, kerajaan kaum profesor. Maka pemerintah kemudian menganggap ya nggak ada gunanya profesor itu sebagai eksklusivitas. Maka semua orang yang bisa mengajar dengan target tertentu ya dijadikan aja profesor di Amerika. Sehingga semua orang dipanggil profesor aja sebetulnya, sehingga nggak ada lagi eksklusivitas itu. Nah di Indonesia kolonialisme pengetahuan masih berlangsung. Seolah-olah kalau profesor itu otaknya disebut guru besar, otaknya juga besar. Padahal kadang-kala otaknya kecil dan tempatnya juga salah tempat, bukan di kepala tapi di dengkul kan. Nah ini buktinya bahwa profesor itu, beliau itu ingin cari sensasi. Dia nggak ngerti bahwa istilah profesor dom ship keprofesoran itu udah berubah menjadi profesor dom shit itu. Bukan lagi ship tapi shit itu. Udah dianggap kotoran aja tuh. Kalau profesor cari-cari kekuasaan, apalagi promosi di medsos, itu kecewa, itu ketawa-ketawa di sambil terbang kecil-kecil tuh. Ya, karena sebelumnya dia juga sempat menghina mantan Presiden SBY gitu ya, dan juga dia juga membanding-bandingkan. Oh itu orang yang sama yang menghina. Iya.
orang yang sama, dan dia juga membandingkan kualitas akademis dia dibandingkan dengan Agus Harimurti begitu, dengan menampilkan CV dia, bagaimana dia lulusan kampus dari mana-mana gitu, dan kemudian menurut dia jauh lebih layak dibandingkan Agus kalau menjadi menteri. Ini menurut saya unik, ini menarik ini. Nah itu juga dia bilang dia lebih layak. Itu juga self otorisasi kan. Jadi dia mengotorisasi dirinya sendiri. Dia mengaudit dirinya sendiri gitu kan. Padahal di dalam dunia ilmu pengetahuan, karya dia itu diaudit oleh peer groupnya tuh. Bukan dia yang bilang saya sekolah di sini, saya punya. Iya, tapi nggak ada yang baca karya Anda karena peer group Anda anggap Anda cuma mengulang-ulang paper yang ada tulis 30 tahun lalu yang nggak ada isinya, diulang-ulang, diperbanyak terus itu disebarkan. Jadi beliau, ini saya sebut beliau aja ya, nggak paham apa yang disebut komunitas berpikir itu, community of thought. Community of thought itu saling membatalkan supaya pengetahuan bertumbuh. Bukan dia yang self proclaim bahwa saya lebih pintar dari saudara. Loh, itu orang lain yang tentuin. Masa ditentuin sendiri. Mobil saya lebih hebat dari saudara. Iya, tapi mobil Anda 3 kali mogok, Anda sembunyiin ke fakta itu kan. Oke, tapi kalau kita lihat ini alurnya, meskipun beliau ini, saya kira juga beliau ini tidak mau disebut sebagai buzzer, tapi dia menunjukkan CV-CV-nya bahwa dia selama ini selalu membela Pak Jokowi gitu, dan ini rupanya dia dengan cara begini dia berhak dong untuk mendapatkan jabatan itu. Ini cara berpikir orang-orang yang menyebut dirinya semacam relawan atau pendukung lah gitu. Harus sekarang waktunya gue dapat jatahan. Ya kalau dia relawan, dia tunjukin aja berapa kali dia pidato membela Jokowi, berapa kali dia pasang badan jadi buzzer Jokowi. Itu lebih penting daripada dia bawa setumpuk ijazahnya, ijazah profesor, doktor, apa kan, yang nggak ada relevansinya, dan kan terlihat mentalnya sebetulnya ingin menjilat itu. Jadi ya udah, dengan sendirinya dia mesti membusuk-busukkan orang lain. Dia mesti menghina SBY, dia mesti menghina AHY, dia mesti menghina Pigai, supaya dia makin firm, makin solid sebagai pendukung Jokowi. Itu kan tolol namanya kan. dan orang yang nonton ketololan ini juga ingin supaya dia teruskan itu. Dia mesti tambah lagi kebohongan dia tuh, dan dia mesti hina lebih banyak orang tuh. Nanti satu waktu dia akan menghina Ibu Mega, dia akan menghina Erlangga, dia akan menghina, supaya dia menjadi eksklusif. Kan mestinya logikanya begitu kan. Dia hina semua orang supaya hanya dia yang bersih di depan Jokowi itu. Padahal semua orang lihat Jokowi pun nggak mengerti apa yang dia proposalkan tuh. Satu hal, tapi saya kira ini menjadi serius ini kalau begitu di USU ini. Ini ada problem yang serius dong di USU. Satu, profesor terpilihnya ada terbukti self plagiarism, artinya kapasitas intelektualnya juga dipertanyakan, dan kedua ini ada satu rektornya yang tiba-tiba satu profesor yang lain jadinya kelasnya kelas buzzer kan. Saya kira ini soalnya nih, kan selalu Indonesia ingin dicatat di dalam Time Supplement of Education yang bikin rating universitas atau apa aja itu, dan ini kalau kasus macam ini diliput oleh pers internasional, maka USU itu poinnya akan turun mungkin 30, 50, 100 poin. Karena menganggap bagaimana mungkin sebuah universitas masih memelihara self plagiarism dan masih memelihara kedunguan seperti profesor beliau itu tuh. Jadi kita ingin agar supaya jangan sampai rating USU itu justru diturunkan statusnya dari universitas negeri yang kebanggaan Sumatera Utara menjadi universitas yang akan dijadikan contoh bagaimana ilmu pengetahuan dibuat dangkal justru oleh dua profesor ini. Itu yang saya khawatir. Karena sejarah universitas akan mencatat itu. Sejarah pendidikan kita akan mencatat itu. Juga akan mencatat komentar dari pejabat Depdikbud yang menganggap bahwa self plagiarism itu bukan soal, itu biasa-biasa aja. Itu juga beliau juga akan masuk di dalam gerombolan komunitas yang disebut the kingdom of Profesor Dom Shit itu. Oke, tapi berkaitan dengan sahabat kita ini, Pigai ini, ini kenapa masih aja muncul, dan ini menurut saya agak menyedihkan situasi di Indonesia, dan kelihatannya
yang cukup menarik itu. Ini lagi-lagi karena kita sering sekali bicara soal pembelahan, kan. Ini yang melakukan ini adalah pendukung pemerintah, dan sekarang kita juga menunggu karena betul-betul rasisme itu seluruh dunia itu menjadi salah satu dosa besar gitu saya kira. Nah, kita menunggu nih bagaimana perlakuan dari penegak hukum kita. Ya, kita tunggu, tentu polisi akan proses itu dengan cara apapun, karena ini semacam ya kan kesepakatan dunia, mau dia hukum positif atau bukan, bahwa rasisme itu adalah yang menjebakkan manusia ke dalam kemerosotan dignity, peradaban itu kan. Dan itu bukan sekedar kerjaan polisi, Depdikbud juga mesti evaluasi ini. Paling nggak beri semacam public address. Presiden harus lakukan itu, partai-partai mesti lakukan itu. Karena ini kecambah dari kedunguan bangsa ini. Jadi bagian buruk dari bangsa ini tiba-tiba timbul semuanya justru di era Presiden Jokowi. Plagiarisme, penghinaan, segala macam, ketidakpahaman tentang environmental ethics. Jadi betul-betul Indonesia ada dalam periode kedunguan in optima forma itu. Nah, ini yang mestinya kita beritahu pada publik, bahwa selain ada soal ancaman pertandingan superpower di dunia antara Amerika, Cina, dan efeknya bagi Indonesia, justru Indonesia melemah di dalam etika publik, dalam etika sosial, dan etika akademis. Itu soalnya yang paling menonjol di kita cuma korupsi. Jadi rekor ya udah kita ya rekor kita masuk nomor 3 terbesar di Asia nih. Ya, nomor 3 terbesar di Asia, dan kita juga nomor mungkin di atas itu kalau soal kedunguan itu. Oke. Yes. Ya, saya kira ini serius, dan ada satu orang teman ini, seorang teman menitipkan pesan pada saya. Ini dia mengutip ini, coba saya bacakan, ini penting, ini menarik ini. Ya. Karena dia bilang gini, kata bijak dari Imam Syafi'i yang menyebabkan, silahkan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam. Aku diam bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi perlu kalian ketahui bahwa singa tidak pernah membalas gonggongan anjing. Waduh, yes. Itu adalah dan Imam Syafi'i tentu menganggap tanpa dia sebutkan bahwa si penghina itu tidak mampu menggonggong, bahkan menggonggong seperti anjing, dia nggak mampu tuh, karena itu dia jadi Imam Syafi'i selalu punya kemampuan untuk membijak-bijakkan pengetahuannya sambil menyinyiri secara intelektual para penghina beliau. Juga dengan cara itu kita menghargai kesabaran dari Pigai untuk menerima hinaan itu, karena dia tahu bahwa bangsa ini sedang mengalami kedunguan luar biasa itu. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Yeah, I had so.